Cih, dasar bos kurang ajar. Maki Ron. Dia menghempaskan catatan kecil itu dengan kasar ke lantai. Wajah pria tampan itu seketika berubah masam, karena merasa kesal dengan Ken yang mengganggu acara konser cacing Alaskanya. Seperti tidak ada kerjaan saja. Tidak ada angin, tidak ada hujan, malah mengirim sabun ke orang yang sedang malam pertama. Sementara di tempatnya, Siska membekap mulut, menahan tawanya agar tidak pecah. Namun, usaha wanita itu sepertinya sia-sia, karena detik selanjutnya Siska tergelak kencang, melihat wajah suaminya yang begitu frustasi. Kak, sudahlah. Kamu seperti tidak tahu saja bosmu itu bagaimana. Kita harus bersyukur karena Tuan Ken mengirim sabun sebanyak ini, mungkin secara tidak langsung Tuan Ken menyindir kita supaya mandi terlebih dahulu sebelum melakukan itu, ucap Siska menenangkan suaminya. Dia yang masih belum mengerti kenapa Ken mengirim sabun sebanyak ini, hanya bisa mengajak Ron untuk berpikir positif. Menyuruh mandi apanya? Dia itu mendoakanku supaya malam pertama kita gagal, dan aku main sendiri dengan sabun yang dia kirim. Cih, rasanya aku ingin melempar kotak ini ke wajahnya. Sayang, sudah dong. Kan bisa kita lanjutkan, ucap Siska lagi, lalu menarik tangan Ron hingga mereka kembali jatuh ke atas ranjang. Siska mengulum senyum, lalu mengusap lembut wajah Ron yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Detik selanjutnya Siska yang lebih dulu mencium bibir pria tampan itu, hingga kekesalan Ron menguap seketika. Ron semakin bernafsu tatkala tubuhnya sudah kembali mengungkung tubuh Siska. Bahkan tangannya kini sudah membuka sebagian gaun yang dikenakan oleh istrinya. Tanpa membuang banyak waktu, Ron sudah berhasil memoloskan tubuh Siska dan juga dirinya. Dan pada saat itu juga, Siska langsung menarik selimut yang ada di dekatnya. Tapi secepat kilat Ron menarik dan membuangnya hingga jatuh ke lantai. Siska menutup mata, dengan memeluk tubuhnya sendiri, saat tatapannya bertemu dengan kedua netra milik Ron. Serangan panik mulai memenuhi dadanya, apalagi otaknya kini mulai terkontaminasi dengan benda panjang yang menempel pada tubuh suaminya. Kenapa ditutup? Kamu malu? Ron membelai lembut wajah Siska, menyisakan rasa geli bercampur dengan nikmat. Nafas Siska tercekat, sementara semua yang dia lakukan sepertinya percuma. Karena Ron sudah berhasil mengunci kedua tangannya di atas kepala. Senang tidak bertemu dengannya? Tanya Ron dengan tersenyum menggoda. Suara itu berhasil membuat Siska mendongak menatap wajah tampan Ron. Pertanyaan frontal itu berhasil membuat semburat merah di wajahnya bermunculan tanpa bisa dicegah. Hingga tanpa sadar Siska menggigit bibir bawahnya. Tidak usah malu, sayang. Aku saja tidak malu, ujar Ron lagi. Malam ini sepertinya dia yang akan lebih terlihat aktif ketimbang istrinya. Siska menelan salivanya. Kita kan baru pertama kali melakukannya, Kak. Tentu saja aku malu. Jawab Siska apa adanya. Lihat aku sudah menjadi suamimu. Dan setelah ini, kamu akan terbiasa dengan semuanya. Sejurus dengan itu, Ron kembali menyatukan kembali bibir mereka. Gelora kedua orang itu semakin membara. Namun, di detik selanjutnya mereka dikagetkan oleh suara ponsel Ron yang tergeletak di atas nakas. Dan itu menjadi kesalahan terbesar Ron malam ini. Karena suara deringnya mengganggu aktivitas mereka yang sedang berlangsung panas. Ceka. Apalagi sih? Decak Ron, terpaksa menghentikan kembali aksinya, sementara di bawah tubuh pria itu nafas Siska terengah-engah. Jangan bilang yang menelponnya adalah Ken. Benar-benar tidak ada kerjaan, mengganggu orang yang sedang mencari kenikmatan. Ron menyambar ponselnya, dan benar saja yang menelepon adalah si bos gila. Astaga! Ron mendesah kecil, dan tanpa pikir panjang, Ron menerima panggilan Ken. Sementara cacing Alaskanya dibiarkan gondal-gandul kedinginan. Halo, Tuan. Sapa Ron lebih dulu, kesabarannya benar-benar tengah diuji sekarang. Halo, Pak Polisi. Ron menjauhkan ponsel dari telinga, dan mengernyitkan dahinya. Halo, Tuan, ini saya. Ron. Ujarnya lagi dengan suara tegas, takut Ken salah dengar. Halo, Pak Polisi,
Aku ingin membuat sebuah laporan kalau istriku ini KDRT, ucap seseorang yang di seberang sana, tanpa rasa bersalah apalagi berdosa, karena sudah mengganggu sepasang pengantin yang sedang malam pertama. Mendengar itu, Ron semakin mengernyitkan dahi, apa-apaan ini? Polisi apa? Di ujung sana, Zoya membulatkan matanya, dia masih mencoba meraih ponsel Ken. Dan Ken tidak membiarkan itu semua. Hubi, jangan bercanda. Kamu benar-benar mau memenjarakanku? Hanya karena aku mencabut bulu pitonmu? Ucap Zoya dengan suaranya yang sangat pelan, tetapi penuh penekanan. Ken mengangkat ponselnya tinggi-tinggi dan menghindari Zoya yang tak mau menyerah begitu saja. Tapi itu sakit, baby. Sama saja kamu melakukan KDRT, aku harap hukumannya kamu tidak boleh menolak permintaan suami selamanya. Dalam keadaan apapun. Idih. Hukuman macam apa itu? Zoya menarik sudut bibirnya sinis. Aneh-aneh saja otak suaminya ini, mana ada yang seperti itu. Aksi rebut-rebutan itu terus berlanjut. Hingga akhirnya tubuh kedua orang itu jatuh keranjang, dengan Zoya yang berada di atas tubuh Ken. Pria tampan dengan sejuta kemesuman itu langsung mengunci pergerakan istrinya. Kamu tidak bisa kabur lagi, baby. Kelinci kecil yang manis, sudah masuk ke dalam kandang singa. Cetus Ken dengan seringai penuh. Zoya tak menyerah, dia berusaha melepaskan dirinya. Tetapi kedua orang itu dibuat terkejut dengan teriakan seorang wanita dari balik ponsel milik Ken. ARG hahaha. Sakit, kak. Tidak berani menutup panggilan dari Ken, akhirnya Ron membiarkan saja ponselnya tergeletak. Dan entah keberanian dari mana, hingga dia mengaktifkan icon loudspeaker, saat dirinya ingin menembus batas nirwana bersama Siska. Ingin membalas dendam pada bos gendengnya itu. Yang ada di pikirannya sekarang, Ken sengaja menelpon karena ingin menggagalkan malam pertamanya. Sumpah. Malam itu Ron berdoa agar Ken tidak mendapatkan jatah dari istrinya, supaya pria gila itu tahu rasa. Tidak ada faedah sekali memasukkan dirinya dalam drama polisi-polisian. Apalagi hanya karena masalah mencabut bulu piton-pitonan. Ken hanya membuang-buang waktu Ron yang berharga, karena seharusnya dia sudah bisa memanjakan cacing Alaskanya. ARG hahaha. Sakit, kak. Teriakan Siska memecah kesunyian kamar tersebut, bersama dengan surga dunianya yang berhasil ditembus oleh cacing besar Alaska milik Ron. Yang di ujung sana sedang beradu desa sementara di lain tempat sepertinya sebentar lagi akan terjadi adu mulut antara Ken dan Zoya. Begitu kedua orang itu dikejutkan oleh suara teriakan seorang wanita dari balik ponsel milik Ken, Zoya langsung berusaha merebut benda pipi itu dari tangan suaminya. Kesadaran Ken pulih begitu ponsel itu sudah berada di tangan Zoya, dan Zoya langsung membelalakkan matanya saat membaca siapa seseorang yang sebenarnya Ken hubungi. Bukan kantor polisi melainkan sang asisten, yang baru saja menikah dan pastinya tengah menikmati malam pertama. Dan dugaan itu diperkuat saat Zoya dan Ken mendengar dengan jelas desahan kedua orang di ujung sana. Glek. Kedua orang itu kompak menelan ludah. Zoya memicingkan matanya, menatap Ken dengan tatapan tajam, setelah dia buru-buru memutus panggilan itu. Sementara si ular piton sedikit memberi reaksi apalagi kini Zoya berada di atas tubuhnya. Jadi kamu membohongiku? Untuk apa kamu menghubungi asisten Ron? Cetus Zoya dengan wajah garangnya, bahkan dia bangkit setengah berdiri di atas tubuh Ken dengan bertolak pinggang. Membuat sang singa yang gagah perkasa, menciut kembali menjadi kucing kecil yang manis, di depan si kelinci yang berubah menjadi rubah berekor 9. Aku kan hanya bercanda, sayang. Supaya kamu percaya, ucap Ken dengan suara pelan, dan wajah yang memelas. Memohon pengampunan pada sang pawang. Tapi kenapa harus asisten Ron? Kamu pasti mau mengerjainya ya? Pakai pura-pura mau memenjarakanku segala. Tukas Zoya dengan matanya yang melotot, seperti ingin melahap tubuh Ken hidup-hidup. Sumpah demi apapun, kalau istrinya sudah seperti ini Ken tidak akan berani lagi untuk membantah ucapan Zoya. Atau kesejahteraan pitonnya akan terancam, dan tidak dapat masuk ke dalam sarang. Maaf, sayang. Aku hanya menelpon dengan asal,
ucap Ken lengkap dengan bibir yang mengerucut, supaya Zoya percaya kalau dia menyesali perbuatannya. Meminta maaf adalah jurus terakhirnya, dia bangkit dan hendak memeluk tubuh Zoya. Namun, kedua tangan itu segera ditepis. Tidak ada acara peluk-peluk malam ini, Hubi tidur di sofa. Ketus Zoya yang membuat Ken membulatkan kedua matanya. Makin tidak bisa digambarkan saja kondisi wajahnya sekarang, yang jelas Ken terlihat sangat merana. Sayang, masa begitu? Aku kan sudah minta maaf. Lagi pula Ron baik-baik saja, buktinya dia malah mendesah dan tidak peduli dengan kita. Harusnya yang disalahkan itu Ron. Sering. Hawa dingin tiba-tiba menusuk, Zoya semakin memelototkan matanya. Dan hal itu sukses membuat Ken berhenti bicara dan menelan salivanya dengan susah payah. Kalau sudah seperti ini, Zoya benar-benar terlihat sangat seram, saking seramnya bisa mengalahkan kuntilanak yang sedang gelayutan. Hih. Ken bergidik ngeri sendiri, tetapi demi kesejahteraan dirinya. Dia tidak mungkin menyerah begitu saja. Semoga saja malam ini Dewa Mesum masih berpihak padanya. Sayang, ayolah. Maafkan aku, terserah kamu mau apa. Mau mencabut bulu pitonku? Atau bulu ketiakku? Bulu kakiku? Semua bulu boleh kamu cabut, asalkan jangan menyuruhku tidur di sofa, rengek Ken manja dengan wajah memelasnya. Berharap Zoya berbaik hati dan tidak menelantarkan pitonnya. Karena sumpah demi apapun, atau demi film box Asteris P yang sering ditontonnya, Ken tidak akan bisa tidur jika tidak memeluk tubuh Zoya. Mendengar tawaran Ken, seketika Zoya tersenyum tipis. Otaknya berputar-putar dengan ide briliannya yang sangat nakal. Dia mendengus kasar, pura-pura menerima tawaran Ken dengan terpaksa. Baiklah, kamu tidak jadi tidur di sofa. Tapi ingat, tidak ada drama apa-apa, kita langsung tidur. Pungkas Zoya dengan wajah tak main-main. Mendengar itu, raut wajah Ken langsung berubah sumringah. Dia mengangguk cepat. Tidak masalah mereka tidak melakukan apa-apa, toh tadi siang mereka sudah menghabiskan waktu untuk bercinta. Terima kasih, sayang, ucap Ken dengan bola mata yang berbinar, dia mengulum senyum senang. Lalu mengajak Zoya untuk kembali berbaring di atas ranjang. Zoya menurut saat Ken menarik tubuhnya untuk merapat, Zoya menjatuhkan kepalanya di dada Ken. Sementara tanpa diduga tangan wanita itu sudah turun ke bawah sana. Dan dalam hitungan detik, kelima jari lentik itu sudah berhasil menggapai sesuatu yang dia tuju. Benar ya aku boleh mencabut bulu pitonmu, kamu jangan marah-marah, kan kamu sudah janji, Hubi. Ucap Zoya dengan senyum yang lebih sumringah dari milik suaminya. Glek. Ken menelan ludahnya yang terasa berat. Dan malam itu, menjadi malam yang penuh penyiksaan bagi dirinya. Karena Zoya terus-terusan melakukan aksinya. Bahkan hingga Zoya terlelap, tangan wanita itu masih setia pada tempatnya. Oh my god, boleh tidak sih kalau aku memperkosaannya?